Shalom saudara-saudari, puji Tuhan. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana kita meneguhkan hukum Taurat karena iman. Mengapa beriman tidak ada di bawah hukum Taurat? Apa artinya tidak di bawah hukum Taurat? Mengapa kesudahan atau kegenapan hukum Taurat adalah Kristus? Dalam Roma pasal 3 ayat 31 dikatakan, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Kami meneguhkannya." Ayat ini merupakan keputusan Paulus. Orang kafir yang bukan pilihan Allah adalah orang berdosa. Orang Yahudi pilihan Allah juga orang berdosa. Orang-orang yang melayani Allah dan memiliki hukum Taurat Allah juga orang berdosa. Jadi, tidak seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 20-21 dikatakan, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Pada ayat 21, "Tetapi sekarang tanpa hukum kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi." Bagaimanakah kita meneguhkan hukum Taurat karena iman? Hukum Taurat hanya ada dua tuntutan. Yang pertama, hukum Taurat menuntut manusia melakukan kebaikan. Kedua, hukum Taurat menghukum orang yang tidak melakukan kebaikan. Hukum Taurat harus mendapatkan satu di antara kedua tuntutan tersebut. Bila kita tidak melakukan hukum Taurat, kita akan menerima hukumannya. Bila kita tidak melakukan hukum Taurat, untuk meneguhkan hukum Taurat, maka kita harus menerima hukumannya untuk meneguhkan hukum Taurat itu. Kecuali Tuhan, tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Mengapa kaum beriman tidak berada di bawah hukum Taurat? Pertama, karena mereka telah mati, dan yang kedua, karena mereka telah bangkit. Apakah artinya tidak berada di bawah hukum Taurat? Tidak berada di bawah hukum Taurat bukan berarti tidak pakai aturan dan boleh sewenang-wenangnya. Alkitab mengatakan bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 14. Ini berarti kita dapat berada di bawah hukum Taurat oleh karena kita di bawah kasih karunia. Bila kita berada di bawah kasih karunia, maka dosa tentu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Apa pula artinya berada di bawah kasih karunia? Roma pasal 11 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia." Mengapa penggenapan hukum Taurat adalah Kristus? Ini disebabkan Kristus telah membuat tuntutan hukum Taurat atas manusia terpenuhi. Yang pertama adalah Kristus telah menggenapkan hukum Taurat dalam kehidupan. Yang kedua, kematian Kristus telah menggenapkan hukum Taurat. Jadi setiap orang Kristen dapat berkata sambil memuji syukur kepada Allah bahwa Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.